Amar Zoni terlihat bahagia saat bertatap muka dan berkomunikasi secara virtual kekasihnya Camelia seusai mengikuti sidang daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin. Amar berusaha menenangkan dan membesarkan hati Camelia yang khawatir dengan kondisinya di Nusa Kambangan. Yang dengar aku ya? Aku dengar apa dengar kamu. Aku dengar kok nggak bisa video. Aku ada video. Aku pakai video. Aku baik-baik aja di sini ibu. Aku baik-baik aja di sini. Tuhan makasih bantu membayar semua. Abang baik-baik aja buat semua di sini. Kamu juga nggak usah khawatir. Kamu harus kuat ya, harus semangat ya. Ya, oke. Jangan. Kenapa ya? Ya aku selalu di sini. Aku selalu berdoa yang terbaik kok, yang terbaik ya. Pasti tahu ini pasti yang terbaik kok. Pada tatap muka dan komunikasi secara virtual itu, Amar Zoni masih sempat melontarkan candaan dengan meminta kartu keluarga dan surat nikah kepada Camelia untuk mengurus izin video call dari Nusa Kambangan. Tapi aku butuh ini ya, aku butuh surat ini untuk nikah. Hah? Untuk bisa berhubungan. Oke, mau nikah. Pada kakak loh, pada kakak itu tapi kamu tahu sendiri kan, adik-adik kan, ada kamu pagi ini kan. Mereka support kan. Ini apapun walaupun kita belum ada hubungan terikat, pasti aku tetap ada di sini kok buat kamu. Ya. Apa-apa tuh Amar taunya, semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya. Tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa Bang Amar. Nah itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Bang Amar emang orangnya maunya tuh buru-buru gitu loh, sedangkan aku nggak bisa kayak gitu. Walaupun tatap muka dan komunikasinya lewat layar monitor, namun itu cukup mengobati rasa rindu Amar kepada Camelia serta keluarganya. Hampir sebulan lamanya, Amar Zoni tidak bertemu dan bertatap muka dengan Camelia serta keluarganya, lantaran harus menjalani penahanan di sel khusus Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari video call di ruang sidang kemarin, terlihat penampilan Amar berubah. Rambutnya yang gondrong dipotong sangat pendek, wajah Amar juga agak tirus dan tubuhnya makin kurus. Thank you so much buat majelis hakimnya, baik banget, ya ampun gitu. Dari tadi udah sengaja jam 9 tuh biar bisa komunikasi kan, tapi nggak bisa, tapi ternyata diizinin setelah sidang. Ya ampun, thank you banget deh, aku sangat berterima kasih banget sama majelis hakim, aduh terharu banget. Sempat absen dalam sidang perdana, Angbin Rishi akhirnya hadir di sidang cerainya dengan Adli Fairuz di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kehadiran Angbin menarik perhatian awak media lantaran mengenakan hijab hitam. Ia pun langsung dicecar pertanyaan oleh awak media. Mungkin ada persiapan Angbin hari ini? Gini aja. Angbin sudah banyak pertimbangan. Iya, doain aja ya. Dalam sidang yang sejatinya beragendakan mediasi itu kembali batal lantaran sebelum sidang dimulai, pihak kuasa hukum Adli hanya menyerahkan surat kepada majelis hakim bahwa mereka sudah diberhentikan sebagai kuasa hukum Adli. Sehingga hari itu Adli dianggap kembali mangkir. Itu belum sempat mediasi, ya, karena pihak suami atau tergugat itu tidak hadir. Yang hadir itu kuasanya atau pengacaranya. Itu pun pengacara hanya menyampaikan surat pencabutan kuasa. Pencabutan itu kata kuasanya 2 hari yang lalu. Sehingga tadi dia tidak punya kapasitas lagi duduk di hadapan sidang. Walaupun sudah diberhentikan, pihak kuasa hukum Adli mengungkapkan bahwa Adli dan Angbin sudah sepakat bercerai. Keduanya juga telah pisah rumah. Hal itu juga diakui oleh Angbin. Sejauh ini Angbin mengaku tetap berkomunikasi dengan baik dengan Adli dan melakukan co-parenting bersama demi anak-anak mereka. Yang pada intinya
Pak Adli atau beliau sama Bu Angbin memang sudah sepakat untuk melakukan perceraian. Satu rumah atau enggak? Sudah tidak. Sudah tidak satu rumah. Komunikasinya terakhir kapan, Kak? Baik, tetap menjadi sahabat, tetap baik. Kan punya anak. Tapi anak-anak nanyain juga nggak sih, Kak, kabar ayahnya gitu? Kan tetap sama-sama ya, co-parenting. Penghujung tahun 2025 menjadi momen para seleb berbondong-bondong cerai. Realita yang sangat tidak diharapkan namun justru terjadi. Bahkan diprediksi tahun depan pun masih akan banyak terjadi. Di tengah situasi seperti ini, Inul Daratista dan Adam Suseno, salah satu simbol pasangan artis paling adem ayem, justru mengaku pisah ranjang. Eits, tapi tenang, pisah ranjang mereka bukan karena bertikai atau mau cerai, tapi karena Mas Adam terserang batuk dan awet banget gak sembuh-sembuh, sehingga terpaksa tidur terpisah. Iya, Mas Adam itu kalau dia lagi sakit tuh miring aja, udah pokoknya ngejauh aja. Karena aku kan gak mau tidur misah ya, kasihan kalau misalkan ada perlu apa-apa gitu, jadi aku jagain aja. Tapi kita tidurnya dia di sono, aku di sini. Tadinya batuk terus ngekal gitu, aku malah diusir. Jangan tidur sini deh, kamu tidur di ruang kamar lain aja gitu. Wajar jika Mas Adam minta tidur terpisah dari Inul. Ia tak mau istri tercintanya itu kembali sakit. Karena sebelum Mas Adam sakit, Inul lebih dulu terserang flu berat. Padahal jadwal off-air lagi padat-padatnya. Hingga ia terpaksa dibantu backing vokal saat manggung. Tapi begitu keduanya sembuh, giliran Ivan yang jatuh sakit. Wah, kompak bener sih keluarga Inul ya guys. Sebelum Mas Adam itu aku kena duluan. Batuk, pilek, flu, bersin-bersin terus, suara hilang. Yang akhirnya suaraku hilang tuh dipaksain gak bisa nyanyi, jadi aku pakai suara gaet backing gitu. Aku sembuh, dia sakit. Habis itu sudah sembuh semua dua-duanya. Mas Ivan kan suka main-main di kamar kita gitu kan. Dianya batuk pilek. Ya balik lagi, nular lagi ke Mas Adam lagi gitu. Siapa sangka setelah imbas dihianati sang istri Julia Prastini atau Jule, dan bahkan ditinggalkan begitu saja dengan ketiga anaknya, Daehun makin hari makin banjir simpati, makin jadi idola dadakan netizen se-Indonesia. Makanya ketika akhirnya pria berkebangsaan Korea Selatan ini menalak cerai Jule, mendapat banyak dukungan dari warganet. Kini Daehun yang sudah merasa terhina dina dihianati istri tercinta, benar-benar menutup pintu dan tak sudi lagi rujuk. Saat kami temui di sela-sela kesibukannya mengisi sebuah acara, Daehun sama sekali tak mau buka suara begitu mendengar nama Jule istrinya. Kak Daehun, persiapan tentang ini. Kak, persiapan sidang nanti seperti apa Kak Daehun? Ya, maaf ya Kak ya, sorry ya. Langsung. Kak Daehun. Ya Allah. Kak Daehun, anak-anak kalau di rumah siapa Kak? Lagi kerja Kak? Maaf.